Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usama Abdul Aziz, NIM 2119125. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau membuat video pembelajaran tentang mata pelajaran Quran Hadis MA kelas 10 semester genap. Yang mana pada kesempatan kali ini saya sendiri akan menjelaskan tentang materi pokok, yaitu unsur-unsur hadis. Jadi ada beberapa materi dalam semester genap ini, salah satunya yaitu tentang unsur-unsur hadis. Yang pertama, unsur-unsur hadis yaitu ada sanad. Yang kedua ada matan. Dan yang ketiga ada rawi. Jadi nanti saya akan menjelaskan satu persatu tentang arti, makna, penjelasan dari ketiga unsur-unsur hadis tersebut. Jadi dalam kelas 10 semester genap ini, khususnya mata pelajaran Quran Hadis, kita akan membahas tentang unsur-unsur hadis. Unsur yang pertama yaitu mengenai unsur-unsur hadis. Jadi yang namanya hadis itu ada unsur-unsurnya, apalagi nanti setelah memasuki jenjang selanjutnya nanti akan bisa membahas lebih detail, lebih lengkap mengenai ulumul hadis atau ilmu hadis untuk lebih lengkapnya lagi. Jadi di sini pembelajaran Quran Hadis semester genap, materi pokok unsur-unsur hadis. Yang pertama unsur hadis yaitu sanad. Sanad secara bahasa, sanad berasal dari kata sanada, atau yang artinya menggabungkan suatu ke suatu lain. Itu dalam secara bahasa, secara lughat itu menggabungkan sesuatu dari sesuatu lain, itu sanad. Dalam susunan sanad terdapat banyak nama yang tergabung dalam satu rentetan jalan. Sanad bisa juga berarti pegangan, tempat bersandar, tempat berpegang yang dipercaya atau yang sah, itu dalam menentukan suatu hadis. Sanad diartikan sebagai sandaran karena sanad hadis merupakan suatu yang menjadi sandaran dan pegangan. Nah, ini sangat penting sekali mengenai sanad itu sendiri dalam suatu hadis. Sedangkan secara istilah atau secara terminologi, tadi sudah mengetahui secara lughat atau bahasa, sekarang secara istilah atau terminologi. Sanad adalah jalan yang dapat menghubungkan matan hadis. Nanti matan ada penjelasannya sendiri. Sanad adalah jalan yang dapat menghubungkan matan hadis sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dengan kata lain, sanad adalah rentetan perawi-perawi atau silsilah. Artinya susunan atau rangkaian orang-orang yang menyampaikan materi hadis tersebut. Jadi sanad itu orang-orang yang menyampaikan itu dari siapa itu yang disebut sanad. Sejak yang disebut pertama sampai kepada Rasulullah SAW, dengan pengertian ini maka sebutan sanad hanya berlaku pada serangkaian atau banyak orang. Jadi yang namanya sanad itu berarti harus runtut, serangkaian, bukan dilihat dari sudut pribadi secara perorangan, secara keseluruhan itu. Kata-kata lain yang berkaitan dengan istilah sanad adalah kata-kata seperti al-isnad, al-musnad. Kata-kata ini secara terminologis mempunyai arti yang cukup luas bagaimana yang dikembangkan oleh para ulama. Dia ada contoh, ini contohnya hadasuna
Humaidi ibnu al-Zubair. Nah, di sini hadatsuna Al-Humaidi ibnu Zubair. Al-Humaidi ibnu Zubair telah menceritakan kepada kami seraya berkata. Nah, di sini ini yang disebut sanad hadis. Jadi tadi membahas tentang sanad hadis. Ininya sanad hadis adalah dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Al-Humaidi ibnu Zubair dari siapa lagi? Dari siapa? Ininya runtutan atau kalau secara biologi atau secara IPA itu rantai penghubung. Tadi kan ada rantai. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan tentang matan. Nah, di sini setelah tadi kita belajar tentang penjelasan tentang sanad, sekarang kita penjelasan tentang matan hadis. Nah, tadi materi pokok tentang unsur-unsur hadis. Matan berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf mim, nun, dan ta. Matan memiliki makna ma sholabu wa irtafa amin al-aradi, tanah yang meninggi, ini secara bahasa Arab, atau punggung jalan, atau juga bagian tanah yang keras dan menonjol ke atas. Ini secara bahasa Indonesia, secara bahasa Arab. Secara terminologis, istilah matan dalam ilmu hadis ini sendiri, pembelajaran hadis ini, unsur-unsur hadis, matan tersendiri mempunyai pengertian yaitu redaksi sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau isi dari hadis tersebut. Nah, ini kalau tadi sanad itu kan berasal dari siapa, hadis tersebut dari siapa. Terus pertama sanad, dan untuk selanjutnya itu matan. Mengenai matan sendiri berarti inti dari hadis tersebut, isi dari hadis tersebut. Matan ini adalah inti dari apa yang dimaksud oleh hadis tersebut. Apabila dirangkai menjadi kalimat matan al-hadz, makna definisinya adalah jadi kalimat matan al-hadz, makna definisinya kata-kata hadis yang dengan terbentuk makna-maknanya. Jadi pada intinya matan itu isi hadis tersebut atau inti dari hadis tersebut menerangkan tentang apa, entah itu larangan, anjuran, atau juga perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berkaitan dengan matan. Matan juga dapat juga diartikan sebagai apa yang berhenti dari sanad berupa perkataan. Nah, ini kalau kita bisa lihat di Sahih Bukhari itu ada secara lengkap sekali, ada sanad, matan, dan rawi. Contohnya seperti dalam salah satu hadis, intinya gini. Ini artinya amal-amal perbuatan itu hanya tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Barang siapa yang hijrah karena untuk mendapatkan dunia atau karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahlah akan mendapatkan sesuai dengan tujuan hijrahnya. Nah, ini inti dari hadis. Ini yang disebut matan. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, ini inti dari hadis. Ini contohnya. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini isi dari hadis. Ini yang disebut matan. Untuk selanjutnya yaitu rawi. Nah, tadi kita sudah membahas tentang matan, kita sudah membahas tentang sanad. Kali ini kita akan membahas tentang yang terakhir yaitu rawi. Nah, ini pembahasan terakhir dalam materi pokok unsur-unsur hadis kelas 10 semester genap mata pelajaran Al-Quran Hadis. Rawi sendiri, kata rawi atau ar-rawi. Nah, ar-rawi berarti orang yang meriwayatkan atau yang memberitakan suatu hadis. Nah,
Orang-orang yang menerima hadis kemudian mengumpulkan dalam satu kitab tadwin disebut rawi. Nah, ini perlu saya ulangi. Orang-orang yang menerima hadis kemudian mengumpulkannya dalam suatu kitab tadwin disebut dengan rawi. Perawi dapat disebut dengan mudawwin, orang-orang yang mengumpulkan. Sedangkan orang-orang yang menerima hadis dan hanya menyampaikan kepada orang lain tanpa membukukannya disebut sanad hadis. Nah, ini perlu dibedakan. Kalau orang yang hanya menerima hadis, hanya menyampaikan kepada orang lain disebut sanad. Nah, setiap sanad ada perawi. Nah, di sini. Tetapi tidak setiap perawi disebut sanad hadis karena ada perawi yang langsung membukukan. Sebuah hadis sampai kepada kita dalam bentuk yang sudah terkodifikasi dalam kodifikasi hadis melalui beberapa rawi dan sanad. Rawi terakhir hadis yang termaksud dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim ialah Imam Bukhari atau Imam Muslim itu sendiri. Berarti yang terakhir itu yang disebut perawi dari Rawahul Bukhari, Rawahul Muslim. Demikian pula rawi terakhir dalam buku Sunan Abu Dawud misalnya adalah Abu Dawud itu sendiri, seorang penyusun atau pengarang bila hendak menguatkan suatu hadis yang ditakhrijkan dari suatu kitab hadis. Pada umumnya membubuhkan nama rawi terakhirnya pada akhir teks matan hadis. Misalnya terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengadakan sesuatu yang bukan termasuk dalam urusan agamaku, maka ia tertolak. Rawahul Bukhari dan Muslim. Nah, ini berarti bahwa rawi yang terakhir bagi kita ialah Bukhari dan Muslim. Kendati pun jarak kita dengan beliau-beliau itu sangat jauh dan tidak segenerasi atau tidak pernah bertemu juga. Nah, tuh ini ada salah satu dalam hal ini kita beliau merupakan sanad yang kuat. Contoh, agar menjadi jelas apa yang dimaksudkan sebagai sanad, matan dan rawi, perhatikan ini contohnya. Nah, ini ada beberapa contohnya, nanti bisa saya tampilkan di layar HP kalian semua, bisa dilihat di situ, atau intinya nanti saya tampilkan contoh-contoh dari sana, contoh-contoh matan dan contoh dari rawi itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 10 Madrasah Aliyah semester genap dengan materi pokok unsur-unsur hadis. Sekian dari saya. Apabila ada perkataan atau penjelasan yang kurang berkenan atau salah, mohon maaf yang terbesarnya. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.